Halo, perkenalkan apa? Everyone, kami dari kelas 10 MIA 2, kelompok sesi B dari kelompok 2. Hai guys, nama aku Rima Trihalinda, nomor absen 27. Halo guys, perkenalkan nama saya Selma Beka Putri dari absen 28. Oi, nama saya Sandita Tastaida, absen 29. Halo guys, nama saya Safila Dewi Saputri dari absen 30. Annyeong, perkenalkan nama aku Selina Olivia Ardana, nomor absen 31. Hai, perkenalkan nama aku Cynthia Olivia Angela, absen 32. Hai, nama saya Yudhistira Rifki Putra Permana dari absen 33. Hai, saya Zalfa Resiko Trunada, absen 34. Hai guys. Oh iya, kita tuh sama Bu Fia suruh ngapain sih sebenarnya? Nah, jadi gini nih teman-teman, sama Bu Fia kita itu disuruh buat kayak simulasi gitu loh. Simulasi apaan? Nah, kebetulan kelompok kita itu dapat simulasi tentang seisme vulkanik. Oh, kalian penasaran gak sih gimana? Penasaran dong. Check it out. Sebelum kita ke video simulasi, kira-kira apa sih seisme itu? Jadi teman-teman, seisme atau yang biasa kita sebut dengan gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi ini biasa disebabkan oleh pergerakan atau pergeseran kerak bumi atau lempeng bumi. Kalau itu tadi kan definisi dari seisme atau gempa bumi. Kira-kira ada berapa aja sih? Ada berapa jenis sih gempa bumi itu teman-teman? Jadi, jenis gempa bumi itu menurut sumber yang kita cari, yang kami pakai yaitu Wikipedia, itu ada 4 teman-teman. Yang pertama ada gempa bumi tumbukan, gempa bumi runtuhan, gempa bumi buatan, dan gempa bumi vulkanik. Untuk gempa bumi tumbukan ini diakibatkan oleh tumbukan meteor ataupun asteroid yang jatuh ke bumi. Tapi jenis gempa bumi tumbukan ini jarang terjadi teman-teman. Terus yang kedua ada gempa bumi runtuhan. Kalau gempa bumi runtuhan ini biasa terjadi pada daerah kapur ataupun pada daerah pertambangan. Gempa bumi ini terjadi dan bersifat lokal. Lalu yang ketiga ada gempa bumi buatan. Gempa bumi buatan ini adalah gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas dari manusia seperti peledakan dinamit, nuklir, atau palu yang dipukulkan ke permukaan bumi. Dan yang terakhir ada gempa bumi vulkanik, gunung api. Gempa bumi ini diakibatkan karena adanya aktivitas gunung berapi. Jadi, gempa bumi ini terjadi akibat adanya aktivitas magma yang biasa terjadi sebelum gunung api meletus. Apabila keaktifannya semakin tinggi, maka akan menyebabkan timbulnya ledakan yang juga akan menimbulkan terjadinya gempa bumi. Gempa bumi tersebut hanya terasa di sekitar gunung api tersebut. Nah, jadi teman-teman, menurut Wikipedia, gempa bumi itu jenisnya ada 4. Tapi yang sering terjadi itu ada 3. Yang satu kan itu jarang terjadi, yaitu gempa bumi tumbukan itu tadi. Setelah itu, yuk kita simak videonya.
proses terjadinya vulkanisme ini terjadi karena di dapur magma itu jika suhunya semakin panas atau semakin tinggi, maka dia itu adanya tekanan nih. Nah, tekanan ini bisa menyebabkan dia itu meletus ke permukaan bumi. Nah, akibat dari adanya aktivitas magma ini terjadi gempa bumi yang biasa terjadi sebelum gunung api meletus nih. Nah, apabila keaktifannya ini semakin tinggi, maka akan menyebabkan timbulnya ledakan yang juga bisa menimbulkan terjadinya gunung meletus. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 내가 말했었잖아 you already know 네가 맘에 드는 걸 이긴 머리 날리니까 그걸 보니까 Hai guys, perkenalkan nama aku Selin Olivia Dana. Hai guys. Hai, nama aku Siti Olivia Angela, absen 32. Hai guys, nama aku Sabila Dewi Saputi dari Halo, perkenalkan apa? 오빤 같은 따끈한 사랑이 찾아왔어